Bayangkan ini Bapak Ibu, setiap pagi Anda bangun dengan lutut kaku, sulit jongkok, atau terasa nyeri setiap kali naik tangga. Dan Anda pikir, wajar, ini pasti karena usia. Tapi bagaimana jika saya katakan, bukan usia yang salah, tapi makanan yang Anda makan setiap hari? Ya, 3 jenis makanan yang tampaknya biasa saja, bahkan sering disebut sehat, ternyata diam-diam menghancurkan sendi Anda dari dalam. Dan yang paling berbahaya, mungkin sekarang sedang ada di dapur Anda. Hari ini, kami akan mengungkap 3 pembunuh sendi paling diam-diam, dan bagaimana Anda bisa melindungi lutut dan pinggul Anda seumur hidup hanya dengan mengganti beberapa pilihan di meja makan. Tapi sebelum kita mulai, coba tulis usia dan kota asal Anda di kolom komentar. Karena video ini bukan hanya akan mengubah cara Anda makan, tapi bisa menyelamatkan langkah Anda di masa depan. Selama ini kita percaya, asal minum susu, makan kalsium dan minum suplemen, sendi kita akan aman. Tapi bagaimana kalau saya katakan, itu tidak cukup. Bahkan lebih dari itu, ada makanan yang selama ini dianggap sehat, justru mempercepat kerusakan sendi secara diam-diam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, banyak dokter tidak memperingatkan hal ini lebih awal. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena kita terlalu fokus pada apa yang menyehatkan dan lupa bertanya, apa yang bisa diam-diam merusak. Hari ini, saya tidak akan hanya memberitahu apa yang bagus untuk sendi Anda, tapi juga membongkar apa yang paling berbahaya, bahkan jika itu terlihat aman di meja makan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, selamat datang kembali di 7 menit menuju sehat, tempat di mana kita membahas kesehatan lansia dengan jujur, hangat, dan penuh solusi. Saya Dr. Andi, dan hari ini kita akan membongkar satu fakta mengejutkan. Ada 3 makanan yang diam-diam mempercepat kerusakan sendi, terutama lutut dan pinggul, tanpa disadari oleh lebih dari 85% orang berusia di atas 60 tahun. Kami tahu banyak dari Bapak Ibu sudah minum suplemen, konsumsi kalsium, bahkan rutin olahraga ringan. Tapi tetap saja lutut terasa ngilu, sendi makin kaku, dan gerak makin terbatas. Dan itu mungkin karena satu hal, apa yang Anda makan setiap hari. Kalau Bapak Ibu merasa informasi seperti ini penting, jangan ragu untuk klik tombol like dan subscribe, supaya setiap kali kami unggah video baru, Bapak Ibu tidak ketinggalan solusi yang bisa menyelamatkan langkah dan kualitas hidup di usia emas. Hari ini saya tidak sendiri, Bapak Ibu. Saya ditemani oleh Ibu Marni, 64 tahun, dari Yogyakarta. Beliau pensiunan penjahit dan sudah mulai merasakan keluhan pada lutut dan sendi sejak beberapa tahun terakhir. Apa kabar hari ini Bu Marni? Alhamdulillah sehat, Dok. Cuman ya itu. Setiap bangun tidur, lutut saya kaku, susah digerakkan. Mau naik tangga saja rasanya seperti bawa beban berat. Padahal saya pikir saya sudah makan cukup sehat. Itu keluhan yang sering saya dengar, Bu. Banyak lansia merasa mereka sudah makan benar, tapi nyatanya ada makanan yang diam-diam justru memperburuk sendi. Dan sayangnya, itu makanan yang kita anggap aman. Hari ini kita akan bongkar satu persatu. Dimulai dari musuh paling umum yang ada di hampir setiap rumah tangga. Kita mulai dari musuh pertama, dan ini yang paling sering dianggap remeh. Gula dan makanan ultraproses. Mungkin terdengar biasa, tapi kalau Bapak Ibu setiap hari makan roti tawar, kue kering, minum teh manis, atau jus kemasan, kemungkinan besar sendi Anda sedang diserang secara perlahan. Kenapa? Karena gula meningkatkan peradangan. Saat kita mengonsumsi terlalu banyak gula dan karbohidrat olahan, tubuh melepaskan zat peradangan yang membuat sendi bengkak dan nyeri. Saya kira cuma sedikit, Dok. Pagi saya makan roti tawar, sore kadang ngemil wafer, tapi memang belakangan lutut saya makin susah ditekuk. Saya pikir itu cuma karena usia. Bukan salah Ibu sepenuhnya, Bu. Karena gula bisa tersembunyi dalam banyak makanan. Bahkan di labelnya tidak tertulis gula. Bisa tertulis sebagai sirup jagung, maltosa, dextrosa, dan lainnya. Yang lebih mengkhawatirkan, gula juga menyebabkan pembentukan ages, senyawa yang merusak tulang rawan dan mempercepat penuaan sendi. Belum lagi makanan ultraproses seperti keripik, makanan cepat saji, atau kue kemasan. Semuanya penuh pengawet, pemanis buatan, minyak olahan,
yang semuanya memperparah peradangan dan melemahkan struktur sendi dari dalam. Solusinya, ganti gula rafinasi dengan madu asli atau stevia. Pilih buah alami seperti kurma atau beri untuk rasa manis yang sehat. Ganti roti tawar dengan roti gandum utuh. Dan jika haus, lebih baik minum air lemon atau teh herbal daripada minuman kemasan manis. Langkah kecil, tapi dampaknya besar untuk sendi kita. Musuh kedua yang perlu diwaspadai adalah daging merah dan daging olahan. Mungkin rasanya enak, gurih, apalagi kalau dipanggang atau dimasak dengan bumbu khas. Tapi bagi sendi lansia, ini bisa jadi bencana jangka panjang. Kenapa? Karena daging merah, terutama yang sudah diproses seperti sosis, bacon, ham, longganisa, chorizo, atau embutido, mengandung lemak jenuh tinggi, pengawet, dan senyawa AGS. Semuanya bisa memicu peradangan dan mempercepat kerusakan tulang rawan. Wah, saya suka makan sosis atau rendang, Dok. Tapi akhir-akhir ini sendi saya makin kaku, terutama kalau habis makan berat malam hari. Itu salah satu tanda yang sering muncul, Bu. Daging olahan tidak hanya tinggi lemak jenuh, tapi juga tinggi garam, yang bisa membuat tubuh menahan cairan. Akibatnya, sendi bengkak, terasa berat, dan pergerakan makin terbatas. Menurut studi dari Arthritis and Rheumatology, konsumsi rutin daging merah dan olahan berkaitan langsung dengan meningkatnya risiko osteoartritis, terutama di lutut dan pinggul. Jadi, apa solusinya? Kurangi frekuensi makan daging merah, ganti dengan ikan berminyak seperti salmon, makarel, atau sarden yang kaya omega 3. Jika ingin makan daging, pilih ayam atau kalkun organik. Dan jangan lupa, kacang-kacangan seperti kacang hijau, lentil, atau tempe juga sumber protein nabati yang bagus, tanpa efek samping merusak sendi. Dan sekarang kita sampai pada musuh ketiga, yang paling berbahaya karena nyaris selalu dipakai setiap hari di dapur kita sendiri, yaitu minyak goreng olahan dan makanan yang digoreng. Minyak seperti minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari memang terdengar sehat, tapi sebenarnya tinggi omega 6. Dalam jumlah berlebihan dan tanpa keseimbangan omega 3, omega 6 justru memicu peradangan sistemik, termasuk di sendi. Wah, saya masih sering goreng tempe pakai minyak biasa, Dok. Kirain yang penting minyaknya baru dan bersih. Itu yang sering disalahpahami, Bu. Masalahnya bukan hanya pada minyak bekas atau gosong, tapi pada jenis minyak itu sendiri. Apalagi kalau dipakai menggoreng pada suhu tinggi, akan muncul senyawa beracun yang memperburuk radang sendi. Menurut studi dari tahun 2000-an, diet tinggi omega 6 tapi rendah omega 3 sangat terkait dengan radang sendi kronis, kekakuan, dan rasa sakit saat bergerak. Jadi apa solusinya? Ganti minyak goreng biasa dengan minyak zaitun extra virgin atau VCO, Virgin Coconut Oil, yang punya sifat anti-inflamasi. Kurangi teknik menggoreng, lebih baik mengukus, memanggang, atau menumis ringan. Tambahkan sumber omega 3 alami ke dalam menu harian, seperti ikan berlemak, kacang kenari, biji chia, flaxseed, atau minyak biji rami. Langkah kecil ini bisa menurunkan peradangan dan memberi sendi waktu untuk pulih. Nah, setelah kita bahas 3 musuh sendi yang diam-diam menghancurkan kekuatan lutut dan pinggul, sekarang mari kita bicara soal harapan. Karena kabar baiknya, Bapak Ibu, alam sudah menyediakan bahan-bahan sederhana yang bisa memperkuat sendi, mengurangi nyeri, bahkan membantu regenerasi tulang rawan secara alami. Dan hebatnya lagi, sebagian besar ada di dapur rumah kita sendiri. Hari ini, saya ingin mengenalkan 3 penyelamat sendi yang bisa mulai Anda konsumsi mulai besok pagi. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kunyit, kunir, dan jahe. Jahe merah atau putih. 2 rimpang ini bukan sekadar bumbu dapur, tapi antiinflamasi alami, paling kuat yang sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang terbukti mengurangi pembengkakan dan memperlambat kerusakan sendi. Jahe mengandung gingerol, antioksidan kuat yang bisa meredakan nyeri sendi dan meningkatkan sirkulasi darah ke area yang meradang. Saya suka teh jahe, Dok. Tapi belum pernah coba campur kunyit juga. Ternyata bisa bantu sendi ya. Bisa sekali, Bu.
Bahkan jika dikonsumsi rutin, efeknya bisa terasa dalam waktu beberapa minggu. Bisa dibuat dalam bentuk teh hangat, dicampur dalam sup seperti sayur bening, atau bahkan di blender jadi smoothie pagi. Kalau Bapak Ibu ingin hasil maksimal, bisa pertimbangkan konsumsi suplemen kunyit dan jahe, asal berkualitas dan konsultasi dulu ke dokter, ya. Yang kedua adalah kaldu tulang, bisa dari tulang sapi, ayam, atau ikan. Ini bukan sekadar kuah, tapi sumber kolagen alami yang bisa membantu memperbaiki lapisan tulang rawan yang aus. Kaldu tulang juga mengandung asam amino seperti glisin dan prolin, penting untuk mempercepat regenerasi jaringan ikat di sendi. Cara terbaik, rebus tulang selama 4 hingga 6 jam, tambahkan sedikit cuka apel agar mineral larut, lalu konsumsi 1 cangkir hangat setiap hari. Saya ingat ibu saya dulu sering masak kaldu tulang sapi. Dulu cuman buat rasa enak, ternyata buat sendi juga bagus, ya dok? Betul, Biuk Dere. Ini bukan resep baru. Ini warisan dari generasi sebelum kita yang sudah terbukti manfaatnya. Dan sekarang, saatnya kita hidupkan kembali. Dan yang terakhir, jangan lupakan kacang-kacangan dan biji-bijian. Ini adalah sumber magnesium dan omega-3 alami. 2 nutrisi yang sangat penting untuk mengurangi peradangan dan menjaga fleksibilitas sendi. Beberapa pilihan terbaik, kenari, almond, mete biji chia, biji rami, flaxseed kacang tanah rebus atau oven tanpa garam. Bisa dimakan langsung, dicampur ke dalam yogurt, oatmeal atau smoothie pagi. Kecil, tapi efeknya besar. Bapak Ibu, kita sudah membahas 3 musuh sendi paling berbahaya dan 3 sahabat alami yang bisa memperkuat sendi kita seumur hidup. Tapi lebih dari itu, saya ingin Bapak Ibu mendengar langsung cerita dari Bu Marni, karena saya yakin banyak dari Anda mungkin merasakan hal yang sama. Dulu saya sering merasa gagal dengan tubuh sendiri, dok. Setiap pagi bangun tidur, lutut saya seperti terkunci. Jalan ke dapur saja rasanya berat. Pernah 1 kali saya jatuh saat naik angkot karena lutut tidak kuat menopang. Malu rasanya. Tapi lebih dari itu, saya takut. Takut suatu hari saya tidak bisa mandiri lagi. Tapi sekarang, saya tahu, saya tidak sendiri. Banyak orang di usia saya juga sedang berjuang. Dan ternyata, hanya dengan mengubah sedikit demi sedikit apa yang saya makan, saya mulai merasa ada harapan lagi. Saya ingin tetap bisa menjahit, belanja ke pasar sendiri, dan, ya, hidup dengan tenang. Terima kasih Bu Marni. Cerita Ibu menyentuh hati, dan saya yakin banyak Bapak Ibu yang merasa dikuatkan. Informasi dalam podcast ini bersifat edukatif dan berdasarkan referensi ilmiah terkini. Namun, kondisi kesehatan setiap orang bisa berbeda-beda. Jika Bapak Ibu memiliki riwayat penyakit kronis, alergi makanan, atau sedang menjalani pengobatan tertentu, selalu konsultasikan lebih dulu ke dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan atau mencoba suplemen tertentu. Tujuan kami bukan menggantikan nasihat medis profesional, tetapi membantu Anda lebih sadar, lebih bijak, dan lebih berdaya dalam menjaga kesehatan di usia emas. Bapak Ibu, kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, tekan tombol suka. Dan bantu kami dengan berbagi video ini kepada keluarga atau sahabat yang mungkin sedang berjuang dengan nyeri sendi. Tulis di komentar, usia Anda, kota asal Anda, dan makanan apa yang paling sulit Anda kurangi dari daftar tadi. Kami akan membaca, membalas, dan belajar bersama. Dan jangan lupa, subscribe ke 7 menit menuju sehat supaya Anda tidak ketinggalan video penting berikutnya. Karena langkah yang ringan dimulai dari sendi yang sehat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap bergerak, dan tetap sayangi diri Anda.